Hari ini kita akan mempelajari apakah zona nyaman itu, lalu apakah kita mesti keluar dari zona nyaman itu atau tetap tinggal di dalamnya? Apakah kalau emang tinggal di dalamnya akan berbahaya atau kita diwajibkan untuk keluar dari secepat mungkin dari zona nyaman kita? Perlu diketahui bahwa zona nyaman adalah suatu zona yang dimana kamu sudah merasa puas di dalamnya. Kamu sudah tidak merasa perlu untuk mengembangkan skillmu lagi, karena di titik ini, kamu merasa sudah di atas, sudah tidak perlu pengembangan diri lagi, merasa sudah tercukupi. Menurut ahli behavioral psikologi Aka White, zona nyaman adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman di lingkungannya, merasa bahwa zona yang sekarang adalah zona aman yang bebas dari kesulitan-kesulitan hidup. Zona nyaman ini akan sangat berbahaya jika dalam zona ini kamu merasa pada kondisimu, kamu sudah merasa saatnya untuk pergi. Akan tetapi, hatimu masih enggan untuk segera meninggalkannya. Contohnya, misalnya kamu sekarang bekerja dalam suatu perusahaan yang dimana tiap bulannya kamu menerima gaji dari perusahaan tersebut. Di sisi lain, kamu jago banget public speaking dan bakatmu itu sudah tertanam sejak lahir. Orang-orang di sekitarmu menganggap kamu jago banget memotivasi diri mereka. Dulunya, kamu juga memiliki mimpi menjadi seorang motivator terkenal. Akan tetapi, setelah mempunyai keluarga, memiliki anak, bekerja dari pagi sampai sore, dari tahun ke tahun, kamu menyimpulkan untuk mengubur saja mimpi itu. Nah, dari contoh kasus di atas, ada seorang yang memiliki mimpi, tapi karena tenggelam, karena rutinitas setiap hari yang itu-itu saja membuat hatinya terpaut dan takut untuk meninggalkan zona nyamannya. Maka disitulah bahayanya. Secara logika, kamu menginginkan untuk segera meninggalkan zonamu yang sekarang. Akan tetapi, dalam hatimu, kamu merasa seperti ditarik untuk tidak melepaskan diri dari zona ini. Tapi disinilah seni dari zona ini. Kamu merasa kamu tidak perlu berubah, atau kamu merasa tidak perlu untuk meningkatkan skillmu lagi. Namun, tanpa disadari, itulah yang membuat ini berbahaya. Berbahayanya di mana? Karena kamu sudah off-kan tombol kreativitasnya, sehingga otakmu juga tidak berkembang untuk berupaya meningkatkan dirimu. Zona nyaman ini akan berbahaya tatkala misalnya saja kebutuhan-kebutuhanmu membengkak, yang tadinya kamu merasa sudah aman dengan penghasilan yang cukup untuk dirimu sendiri. Lalu setelah itu kamu menikah dengan seseorang, lalu kemudian mempunyai anak-anak sehingga otomatis biaya pengeluaran per bulan ikut beranjak naik. Di sini ternyata gajimu yang sekarang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanmu, dan dengan ini memaksa kamu untuk mencari pekerjaan lain. Nah, kalau bergerak sudah keadaan terpaksa, berarti kamu sudah terlambat untuk menyadari berbahayanya zona nyaman ini. Maka tahap selanjutnya adalah kamu harus belajar untuk bersikap tegas terhadap dirimu, bersikap tegas terhadap keputusanmu. Kamu tidak boleh bimbang pada saat ini, karena jikalau kamu terus bimbang lama untuk memutuskan hal ini, maka itu juga sebuah kesalahan. Tidak memutuskan sesuatu secara cepat dan tepat itu suatu kesalahan. Karena kalau kamu tidak mau memutuskan dengan segera, makin lama kebimbangan itu terus membayangimu, yang membuat pekerjaanmu akan terganggu, sehingga membuatmu tidak produktif. Maka putuskanlah dengan segera, dengan kalkulasi-kalkulasi, dengan perhitungan-perhitungan, apakah resiko-resikonya jika kamu keluar dari perusahaan tersebut. Dan juga jangan lupa untuk tetap berdiskusi dengan pendampingmu jikalau kamu sudah menikah. Mungkin
kita tidak sadari bahwasanya di luar sana juga ada kemungkinan kita untuk sukses, bahkan mungkin lebih besar dari yang sekarang. Ketakutan-ketakutanmu itu adalah sebuah bayangan besar yang tentu saja itu belum tentu akan terjadi jika kalau kamu mengambil resiko untuk keluar dari zona nyaman. Malah kebanyakan dari pengalaman banyak orang, banyak yang mendapati kesuksesan yang lebih besar tatkala ia keluar dari zona nyaman. Banyak kesempatan-kesempatan baru dan besar di luar sana yang tidak akan terjadi apa-apa kalau tidak ada yang mau mengambilnya. Memang terkadang memasuki suatu zona yang kita tidak tahu sebelumnya, zona baru terkadang membutuhkan kemampuan kita untuk beradaptasi ataupun kemampuan kita untuk mempelajari suatu hal baru di zona tersebut. Itu hal wajar. Dalam kehidupan ini, kita perlu suatu tantangan-tantangan kecil untuk kita hadapi daripada hanya monoton saja. Lagi pula, dengan tantangan-tantangan tersebut membantu meningkatkan daya kreativitas otak kita untuk menyelesaikannya. Singkatnya gini, jikalau kamu ingin menantang dirimu, maka keluarlah dari zona nyaman. Terkadang apa yang kita inginkan atau apa yang kita cari selama ini biasanya ada di luar zona nyaman kita. Dengan menantang dirimu untuk keluar dari zona nyaman, maka tubuhmu akan merespon pikiranmu untuk melakukan suatu hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Terkadang, kita merasa bahwa keluar dari zona nyaman itu berbahaya, penuh resiko, dan menakutkan. Padahal sebenarnya, pikiran-pikiran yang menghantui kita itu biasanya tidak terjadi. Hanya kita saja yang membesarkan bayangan itu, sehingga menjadi lebih menakutkan dari sebenarnya. Jikalau kamu keluar dari zona nyaman, di sana akan banyak keajaiban-keajaiban yang akan menunggumu. Kamu nantinya tidak akan pernah berpikir sebelumnya tidak mungkin bisa melewatinya. Dan setelah kamu jalani, ternyata bisa melewatinya. Nah, nantinya tatkala kita sudah melampaui tantangan-tantangan tersebut, kita sudah mahir untuk menyelesaikannya, sudah dapat menaklukkannya. Di situ kita akan mendapatkan kepuasan tersendiri, menjadikan pribadi kita lebih baik dari sebelumnya, dan itu juga membuat kita lebih happy. Lagi pula, jika terdapat suatu tantangan-tantangan baru, di balik tantangan-tantangan itu terselip suatu keindahan kesuksesan tatkala kita bisa melampauinya. Sukses kita akan terasa lebih nikmat tatkala kita sudah berada di puncak gunung yang sebelumnya sudah melalui hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan. Kita akan merasa lebih percaya diri, lebih mampu, dan tentu lebih optimis lagi. Oke guys, sekian video dari Mudanes ya. Tetap semangat, teruslah belajar. See ya.